Otomatis ya? Otomatis. Halo, apa suara Pak Ersa terdengar? Halo. Kedengeran, Pak. Dengar ya? Kalau putus-putus, bilang aja. Kalau tidak terdengar, bilang. Halo, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Fawaid ganteng. Sehat, Pak. Lancar ya. Aditya Putra. Ya, Pak. Ersa sendiri, Pak. Berdua, nanti Bu Haji masih di kantor. Oke, Pak. Fawaid sendiri. Sendiri kalau berdua sama Bapak. Jomblo dong kamu. Itu absen sama materinya udah di-share sama wali kelas kalian ya. Iya, Pak. Nah, absennya isi, selain nanti di kolom chat sama materinya kalian buka nanti. Iya, Pak. Ya. Nice. Halo, Rifki. Iya, Pak. Kenapa? Fawaid itu resep Fawaid. Itu saya yang manggil. Udah pantas kan jadi guru saya. Amin. Baik, sebelum kita mulai,
Kembali Pak Ersa ingatkan kepada kalian, yang pertama itu di wari kelas kalian sudah Pak Ersa bagikan absen Rohis, absen Google Form, lalu materinya sama link Zoom-nya ya sudah. Sekarang mari kita mulai saja kegiatan Rohis pada hari ini sambil menunggu rekan-rekan yang lain, sambil menunggu teman-teman yang lain. Suara jelas nggak Pak Wahid? Jelas Bapak. Jelas ya. Jelas. Wahid. Oh, saya makin ganteng banget nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi menjelang siang ini kita kembali berkumpul ya, melakukan atau melaksanakan salah satu kegiatan kita. Setelah tadi kalian melakukan PJJ melalui aplikasi Google Meet, sekarang kita seperti biasa hari Jumat melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler Rohis. Ya, hari ini Pak Ersa seperti biasa ditampingi oleh Bu Haji, tapi Bu Haji masih di kantor kayaknya nih, belum datang masih. Tidak apa-apa. Sambil menunggu teman-teman yang lain juga, kita mulai saja. Oleh karena itu, karena sudah siang, kita mulai dengan berdoa. Berdoa dengan harapan semoga kita semua di sini yang belajar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan juga kita berdoa semoga pandemi corona ini segera berlalu ya. Agar apa? Kalau pandemi corona berlalu, kita bisa melaksanakan seluruh kegiatan kita, seluruh aktivitas kita secara normal seperti biasa, seperti itu. Ya, tentunya kita inginkan beraktivitas normal seperti biasanya, seperti itu. Baik, kita berdoa membaca surah Al-Fatihah dengan harapan yang tadi ya. Untuk doa, Pak Ersa minta fawaid, ada fawaid, masih ada nggak fawaid? Masih Pak. Fawaid pimpin doa sebelum Rohis hari ini, fawaid tolong. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih, fawaid. Oke Pak, sama-sama. Baik, sekarang sambil kalian mendengarkan penjelasan dari Pak Ersa dan Bu Haji, sekalian lihat materi yang sudah dikirim sama Pak Ersa. Ya. Baik, sebelum mulai tak lupa pula Pak Ersa selalu selalu cerewet, bawel, dan juga selalu mengingatkan kalian agar apa? Mentaati protokol kesehatan dengan menjalankan 5M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas atau kegiatan di luar rumah. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan protokol kesehatan 5M ini, kita dapat terhindar dari penularan kasus COVID-19 seperti itu. Baik, siswa-siswi sekalian, bisa kalian lihat ya materinya, slide-nya di handphone kalian sudah Pak Ersa kirim. Ya, Pak. Udah ya. Ya, baik. Nah, ini materinya
setelahnya kemarin kita membahas tentang bab mandi besar, mandi wajib. Sekarang kita membahas tentang tata cara berwudu, ya, tata cara berwudu. Nah, tata cara berwudu ini bisa kalian lihat di situ, ya. Kemarin sudah kita bahas tentang hal-hal yang menyebabkan mandi. Sebelum kita mulai, apa saja hal-hal yang menyebabkan mandi diantaranya? Ada yang bisa jawab? Hal-hal yang, ya betul, mandi wajib, mandi basah, kalau kering bukan mandi. Ya, apa saja penyebabnya kemarin? Keluarnya mani bagi laki-laki dan perempuan, berhentinya darah haid bagi perempuan, seperti itu ya. Hubungan suami istri, tapi itu bukan bahasan untuk kalian. Lalu ada lagi untuk perempuan, ada namanya wiladah dan nifas, seperti itu ya. Nah, itu nanti kalau memang ada hal-hal yang tidak dimengerti, bisa kalian tanyakan melalui wali kelas kalian atau kalian chat ke WA Pak Ersa dan juga Bu Haji, seperti itu ya. Baik, sekarang kita akan membahas tentang bab berwudu, seperti itu ya. Nah, di sini ada tata cara berwudu beserta doa. Disampaikan pada kegiatan rohis SMP YMIK, seperti itu ya. Baik, Nayara, ada Nayara ya, kelihatan Nayara atau Nayara, ada Nayara, Ada Pak. Nayara, coba kamu baca slide-nya, kelihatan nggak yang Pak Ersa kirim? Ada? Bentar Pak. Hah? Bentar Pak. Di mana Pak slide-nya Pak? Yang tadi wali kelas kamu kirim nggak link? Kan ada link absen, link Zoom sama materinya, PowerPoint. Oh iya Pak, sebentar. Ya, lihat. Baru dilihat ya. Sebentar Pak, lagi loading Pak, maaf. Ding, oke. Baik, sambil menunggu Nayara loading, bagi yang belum absen melalui kolom chat, silakan absen melalui kolom chat. Jadi absennya 2, di kolom chat di Zoom dan juga di Google Form yang tadi di Pak Ersa bagikan. Baik, sambil menunggu Nayara juga dan kalian absen. Jadi sebelum kita sholat, kita itu wajib untuk bersuci, membersihkan diri, seperti itu ya. Sebelum kita sholat, kita wajib untuk membersihkan diri kita, seperti itu. Nah, salah satu cara untuk membersihkan diri kita adalah dengan cara berwudu. Ya. Tidak sah orang yang mau sholat atau orang yang sholat apabila tidak melakukan wudu. Ada Nayara? Maaf Pak, gak bisa dibuka layarnya, bisa masih dibuka. hitam. Oh, gak harus bisa pakai WPS Office, nggak apa-apa. Baik, PR saja. Ya. Kasih Nayara, yuk. Nah, orang yang ketika melakukan sholat atau hendak sholat tanpa ia berwudu, maka tidak diterima sholatnya. Ya, karena apa? Salah satu syarat sahnya tidak terpenuhi. Bersih badan, pakaian, dan tempat dari najis, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita cari tahu apa sih itu wudu. Ya, kita sering dengar kata wudu, ya kan?
Apalagi kalau misalnya dulu ketika sebelum pandemi SMP YMK itu selalu melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Jadi ketika azan zuhur berkumandang, seluruh siswa itu diarahkan untuk masuk ke masjid melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Nah biasanya itu teman-teman kita, teman-teman kalian itu sebelum sholat mereka berwudu, ayo cepat wudu cepat, ya kan? Ada yang main-main seperti itu kan, airnya diciprat-ciprat seperti itu. Nah, kita selama ini mungkin hanya mendengar kata wudu itu apa. Wudu itu menurut bahasa adalah bersih atau indah. Yang slide-nya bisa dibuka, silakan dibaca dilihat. Ya. Wudu menurut bahasa adalah bersih atau indah. Wudu menurut istilah syariat Islam adalah membersihkan anggota wudu dengan air yang suci dan mensucikan sesuai dengan syarat dan rukun tertentu bertujuan untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, jadi wudu itu adalah membersihkan anggota wudu, ya, membersihkan anggota wudu dengan air yang suci dan mensucikan seperti itu. Airnya suci dan mensucikan dengan tujuan untuk menghilangkan hadas atau kotoran yang ada di diri kita seperti itu. Ya. Nah, apa sih dasar hukumnya berwudu? Ya kan? Pernah ada pertanyaan seperti ini, Pak, kenapa kalau wudu yang dibersihin itu muka, tangan dan sebagainya? Padahal misalnya batalnya wudhu kita karena buang air besar atau buang air kecil seperti itu. Kenapa yang dibersihkan adalah anggota wudhu? Ya. Nah, kalau kita buang air besar, air kecil atau buang angin, apa kalau bahasa kita kentut gitu ya. Ya, kalau itu cukup dengan cebok, ya. Toharoh bersuci, ya kan, dengan air seperti itu. Tapi untuk melaksanakan sholat itu kita berwudu. Dalilnya dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Seperti itu. Bisa kalian lihat di surat Al-Maidah ayat 6. Jadi kalau kalian ditanya dalil atau ayat tentang kewajiban berwudu sebelum sholat, ya takutnya ada yang bilang, ngapain sholat pakai wudu segala seperti itu, ya nggak bisa. Karena apa? Karena sebelum sholat harus berwudu bersuci. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 6. Bisa kalian cocokkan nanti di Al-Quran di rumah kalian, surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Lihat di Quran surat Al-Maidah ayat 6. Seperti itu. Ya. Jadi kalau ditanya, kita tidak taklid, tidak asal ikut-ikutan. Ngapain kamu berwudu? Itu orang-orang kalau mau sholat pada wudu, betul. Tapi kita juga harus tahu apa dalilnya, dasar hukumnya melaksanakan wudu. Surat apa tadi? Dalilnya berwudu surat apa? Surat apa, ayat berapa? Ada yang bisa jawab? Al-Maidah ayat 6, Pak. Oke, betul, baik. Pintar kalian semua. Anak YMIK pintar, soleh-solehah semua ya kalian. Jadi dalil berwudu adalah Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai dengan siku.
usaplah kepala-kepala kalian dan cucilah kaki-kaki kalian sampai pada kedua mata kaki. Ya, nah itu jelas. Baik. Sekarang kita pindah ke niat berwudu. Nah, secara umum kita orang Islam ya, secara umum sehari kita melakukan wudu berapa? Ada yang bisa jawab nggak? Secara umum kita orang Islam melakukan wudu satu hari berapa kali? 5 kali. 5 kali, betul, 5 pinter. Iya, pinter banget ya anak ini. Secara umum kita sehari 5 kali berwudu ya. Yang pertama, tadi pagi ketika kita mau melaksanakan sholat subuh. Yang kedua, nah ini ketika kita mau sholat zuhur atau kalau hari ini yang laki-laki sholat Jumat. Nanti jam 3:30 kita wudhu lagi sholat asar. Yang kelima, yang keempat ya. Yang keempat itu nanti kita sholat maghrib. Ya, yang kelima sholat isya seperti itu. Itu secara umum. Secara umum wudu kita sehari sebanyak 5 kali. Kecuali kalian memang ada yang melaksanakan sholat duha, misalnya kayak tadi sebelum sholat zuhur nih kita sholat duha. Sholat duha manfaatnya apa? Untuk melapangkan dan meluaskan rezeki seperti itu. Misalnya tadi kalian ada yang melakukan sholat duha. Nah nanti malam ketika kalian bangun dari tidur atau terbangun, kalau orang Betawi bilangnya mendusin ya. Kalau ketika tengah malam kalian terbangun dari tidur, ya kan, kalian ambil air wudhu lagi sholat tahajud misalnya. Nah, jadi secara umum kita 5 kali melakukan wudhu, ya. Dan kecuali juga kalian orang yang mendawamkan atau membiasakan untuk apa? Untuk daimut tuhri, selalu dalam keadaan bersuci. Misalnya tadi kalian sudah ambil air wudhu, ya. Nah, kemudian menjelang rohis kalian buang air kecil di kamar mandi seperti itu. Otomatis kan wudhunya batal. Nah, lalu kalian wudhu lagi. Itu namanya daimut tuhri, membiasakan diri bersih atau suci. Ya, itu biasanya pekerjaan orang-orang soleh, wali-wali. Tapi kita juga bisa, ya, bangun tidur, mandi, wudhu, sholat subuh, ya kan, batal, buang angin, atau kita buang air besar, buang air kecil, wudhu lagi sampai selanjutnya. Jadi selama 24 jam diri kita dalam keadaan bersih dan suci seperti itu, ya. Jadi secara umum kita sehari 5 kali berwudhu. Nah, sekarang niatnya berwudhu bagaimana sih seperti itu? Pak saya yakin di antara kalian pasti semuanya sudah mengetahui dan hafal niat berwudhu. Karena pasti anak Yemik itu setiap hari sholat 5 waktu, ya, rajin-rajin. Nah, di teksnya itu di slide yang saya bagikan ada niat berwudhu, ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhal lillahi ta'ala. Bisa kalian lihat, ya. Bisa baca bareng-bareng niatnya? Mikrofon, niat berwudu, mikrofonnya dihidupkan. Oke ya. Versa hitung 1, 2, 3. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhal lillahi ta'ala. Nah, itu niat berwudu. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Jadi kalau hadas kecil itu menghilangkannya dengan berwudu, kalau hadas besar menghilangkannya dengan mandi junub atau mandi besar atau mandi hadas seperti itu. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Halo? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada, ya. Pak, mau nanya. Apa tuh?
Kalau misalkan makan sama minum batal kan wudunya apa enggak? Oke, baik. Dipegang aja mic-nya biar kayak pembawa acara. Baik, perlu dijelaskan bahwasanya makan dan minum tidak membatalkan wudu. Ya, makan dan minum tidak membatalkan wudu. Seperti itu. Nah, misalnya seperti ini, misalnya Pak saya kasih contoh. Tapi nanti ada pengecualiannya, ada catatannya. Misalnya kayak biasanya ini yang sering kejadian itu menjelang sholat tarawih biasanya. Setelahnya kita berbuka puasa, kita makan, minum, ya kan? Kita sholat maghrib, ya kan? Sholat maghrib. Nah, sambil menunggu sholat isya, kita biasanya suka makan makanan kecil atau minum lagi gitu ya. Nah, bagaimana kalau langsung sholat isya? Boleh nggak? Boleh, asalkan wudunya nggak batal, nggak kentut, nggak pipis, nggak buang air besar seperti itu, dan nggak bersentuhan dengan orang yang bukan muhrim seperti itu kan. Itu boleh langsung sholat, tapi dianjurkan berkumur-kumur seperti itu, ya. Yang dikhawatirkannya, yang membatalkannya itu bukan masalah kita makan atau minumnya, tapi ketika kita sholat ada sisa makanan atau minuman yang masih terkecap atau masih terselip di gigi atau di mulut kita lalu tertelan. Seperti itu, ya. Jadi caranya gimana amannya? Misalnya kalian mau sholat, ya kan, masih punya wudhu, tapi makan atau minum kalian kumur-kumur, seperti itu. Agar apa? Tidak ada makanan dan minuman yang tersisa di mulut kita. Karena kalau misalnya lagi sholat, tahu-tahu walaupun hanya sebiji nasi, ya kan, ini berdasarkan waktu itu Pak Ersa belajar ya. Mungkin nanti orang tua kalian atau teman kalian atau guru kalian yang lain di rumah punya pendapat masing-masing, silahkan. Ya, jadi kalau mau sholat sudah berwudu atau sudah wudu, makan atau minum itu wudunya tidak batal. Ya, cuma khawatirnya ketika kita mau sholat ada makanan atau minuman yang masih terselip dan nanti khawatirnya, ya kadang-kadang kan kita kalau sholat suka ada yang nyelip gitu kan, kita takutnya itu ada yang ikut masuk tertelan. Nah itu yang dikhawatirkan menyebabkan sholatnya batal seperti itu, ya. Tadi siapa tadi si Nadia ya, Nadia? Ya, Nadia seperti itu. Jadi wudunya tidak batal makan dan minum, ya. Cuma khawatirnya ketika wudunya itu untuk melaksanakan sholat, nanti ada makanan atau minuman yang tersisa di mulut dan tertelan seperti itu. Kumur-kumur dulu aja. Syukur-syukur lebih utama lagi kalau kita wudhu lagi seperti itu, ya. Khawatirkan ada yang terselip di mulut dan tertelan, itu yang membatalkan wudhu seperti itu. Pak, saya mau tanya Pak. Siapa tuh? Fadil? Oh iya Pak. Ya Itu, silakan. Pak, kalau misalkan kita udah berwudu Pak, nah terus tidur, batal nggak Pak wudunya Pak? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya bagus. Ini pertanyaan bagi laki-laki yang suka tidur kalau khutbah Jumat, ya. Nah, secara umum tidur dapat membatalkan wudhu, ya. Tidur dapat membatalkan. Tidak Pak. Nah, ini sebentar ada pengecualiannya ya nanti ya. Secara umum tidur dapat membatalkan wudhu. Secara umum. Kecuali min ghairi hayatil mutamakkin. Nah, paham nggak? Nah, ini kecuali tidurnya dalam keadaan senderan. Senderan pun kalau orang yang terlalu kurus tidak boleh. Orang yang terlalu gemuk juga nggak bisa. Karena apa? Dikhawatirkan lubang duburnya itu, tahu dubur ya? Kalau kubul itu jalur depan, pintu depan. Kalau dubur pintu belakang. Paham ya bahasa seperti itu. Dikhawatirkannya duburnya itu terangkat. Memang nggak kelihatan secara zahir, tapi itu, ya. Jadi jawabannya secara umum tidur dapat membatalkan wudhu, apalagi tidurnya tengkurap
rebahan, ngorok, ngiler, itu sudah barang tentu, sudah bisa dipastikan wudunya batal. Nah kalau tadi tuh yang dibilang tidurnya kalau senderan, bisa, nggak batal, tapi itu syaratnya sulit. Orang yang terlalu kurus tidak bisa, orang yang terlalu gemuk juga tidak bisa, orang yang sedang-sedang aja. Makanya diusahakan kalau ketika sedang mendengar khutbah Jumat, didengarkan dengan seksama, jangan tidur, seperti itu. Ya, jangan tidur. Kalaupun misalnya tertidur, segera bangun, ambil wudhu lagi, seperti itu. Ini kasus yang dipertanyakan itu biasanya ketika sholat Jumat. Mungkin yang khutbahnya kakek-kakek, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kan? Udah jemaahnya yang laki-laki, ya aki-aki lagi, lama ini makan. Alhamdulillah, seperti itu, ya kan? Nah itu, ya bisa dimengerti ya, Muhammad Fadil ya. Jadi secara umum tidur ketika wudhu batal kecuali min ghairu hayatil mutamakin, ya senderan, tapi juga orangnya nggak semua orang bisa. Kalau orang terlalu kurus, orang terlalu gemuk juga nggak bisa. Seperti itu. Karena apa? Khawatirnya duburnya terangkat, terlihat begitu. Walaupun nggak secara jelas terlihat, tapi kan bisa kelihatan seperti itu. Ya, itu yang bisa PRSA jawab sesuai dengan keilmuan yang PRSA miliki, seperti itu. Sekali lagi kita ulang, niat berwudu, kita bisa baca niat berwudu, ya 1, 2, 3. Nawaitul wudu liraf'il hadasil asghari fardhal lillahi ta'ala. Mantap, jempolnya tuh. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Siapa tuh? Kalau misalnya nih, Pak, kalau udah wudhu, terusnya alat kelaminnya gatel gitu, Pak, digaruk, batal nggak? Oke, begini. Kalau dipegang langsung dengan bagian yang ini, nih telapak itu batal. Tapi kalau terhalang oleh sarung atau celana, kita gosok-gosok aja tuh celana sama sarung kita tuh, itu nggak batal. Ya. Kalau pakai dengan telapak tangan kita, misalnya lagi nungguin khutbah Jumat, aduh kayaknya ada semut nih nyelip nih gitu kan, ya kan? Kita masukin tangan kita ke dalam sarung, tersentuhlah dengan di bagian yang ini nih, itu batal. Tapi kalau misalnya kita gosok dari luar, ada hijabnya, ada penghalangnya sarung, itu tidak batal. Ya, seperti itu. Sama bagaimana kalau laki-laki perempuan yang bukan muhrim salaman tapi pada pakai sarung tangan misalnya, yang nggak batal, seperti itu. Ya, baik. Partisipannya sebanyak 108. Lagi-lagi saya ingatkan bagi kalian yang belum absen melalui kolom chat, silakan absen melalui kolom chat. Jam 11 lewat. Cukup ya, pertemuan hari cukup ya. Halo, cukup ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke. Masih PRSA tunggu, Ya, Pak. yang masih belum absen melalui kolom chat, seperti itu. Ya, Pak. Baik. PRSA rasanya cukup pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan yang sebentar ini ada yang bisa kalian tangkap, bisa kalian dapat, bisa kalian pahami untuk menjadi ilmu yang bermanfaat. Lagi-lagi kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan, silakan tanya melalui PRSA langsung, chat ke WA kami. Baik, Pak. Dan juga Bu Aji atau melalui wali kelas kalian, seperti itu. Ya. Baik, Pak. Lagi Baik, Pak. yang belum chat silakan absen di kolom chat dan juga absen di Google Form yang Pak Ersa kirim, seperti itu. Ya. Tak lupa pula Persa ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian yang sudah meluangkan waktu mengikuti kegiatan rohis ini, karena bagaimanapun tetap nanti kalian di absen dan ada nilai ekskulnya di rapot, seperti itu. Ya, nanti ada soal juga nanti di akhir bulan masih ada soal juga. Dan Persa juga ucapkan terima kasih
Mohon maaf sebesar-besarnya, mungkin ada ayah, bunda, abi, umi, mami, papih kalian yang menemani kalian belajar di rumah. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dan juga mungkin ada kesalahan kata-kata seperti itu. Dari PR saya ucapkan terima kasih. Semoga kita berjumpa di pertemuan belum. Kita berjumpa di pertemuan selanjutnya. PR saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian dan terima kasih. Halo semuanya. Iya, ada apa? Kopi. Kenapa dah?